Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap semangat belajar. Siap ya? Nah, nama Ibu Titin Hotimah, guru IPA kelas 9. Kali ini Ibu akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Apa sih sistem reproduksi itu atau reproduksi itu apa? Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk memperbanyak diri, bisa dengan secara seksual maupun aseksual atau kawin tidak kawin. Sebenarnya ini sudah dipelajari waktu kelas 7 ya, mengenai ciri-ciri hidup. Kalau ciri-ciri itu tidak ada reproduksi salah satunya, maka tidak bisa dikatakan bahwa dia adalah makhluk hidup. Nah, tujuan reproduksi, tujuannya adalah untuk melestarikan jenisnya, ya, agar jenisnya tidak mengalami kepunahan. Selanjutnya, kita bahas dulu mengenai peta konsepnya, ya, biar jelas di sini. Nah, ini adalah sistem reproduksi pada manusia. Lalu ini peta konsep. Tujuannya adalah supaya kalian tahu bahwa bab ini kita akan membahas dari peta konsep ini, jadi seluruhnya. Nah, sistem reproduksi, nanti kita akan membahas mengenai organ reproduksi, selanjutnya pembentukan gamet, proses reproduksi, dan penyakit pada sistem reproduksi. Ya. Nah, pembahasan pertama adalah mengenai tujuan dulu. Kita belajar bab ini punya tujuan. Ya, tujuannya apa? Bahwa siswa atau kalian nantinya dapat mendeskripsikan struktur alat reproduksi pada manusia. Terus yang keduanya, siswa dapat mengidentifikasi alat reproduksi manusia dan fungsinya. Ketiganya, siswa dapat mendeskripsikan pembentukan sel kelamin atau gamet. Keempatnya adalah siswa dapat menjaga kesehatan alat reproduksi. Itu kita ambil dulu dua tujuan, ya. Pertama, kita membahas mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu pada organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki dibagi menjadi dua, yaitu ada alat reproduksi dan ada kelenjar reproduksi. Nah, alat reproduksi dibagi dua juga, yaitu ada alat reproduksi luar dan alat reproduksi dalam. Alat reproduksi luar itu adalah bahwa alat reproduksi yang bisa dilihat oleh mata telanjang, artinya langsung, ya. Nah, ini adalah bagian alat reproduksi luar, ada penis. Penis itu adalah bagian luar organ reproduksi laki-laki. Fungsinya sebagai saluran kencing atau urin. Jadi kalau kamu kencing itu adalah alat yang digunakannya adalah penis, ya. Terus ada saluran sperma. Yang kedua, alat reproduksi luar yaitu skrotum. Skrotum itu adalah kantong yang di dalamnya terdapat testis atau bisa juga disebut dengan pembungkus testis. Fungsinya mengatur suhu yang cocok bagi kehidupan sperma. Selanjutnya adalah alat reproduksi dalam. Alat reproduksi dalam itu adalah satu testis, ya. Jadi organ reproduksi yang berbentuk bulat telur, jumlahnya 2 buah atau 1 pasang dan terdapat dalam skrotum. Jadi tadi yang ada di dalam skrotum itu adalah testis. Testis ini berfungsi untuk menghasilkan sperma atau sel kelamin, ya. Apa sperma itu? Sperma itu adalah sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala yang merupakan sel kelamin bagi laki-laki. Terus testis juga menghasilkan hormon testosteron. Hormon testosteron ini adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki, seperti perubahan tumbuhnya bulu pada tempat tertentu, misalnya kumis, ya, membesarnya jakun, tambah besar suara. Nah, itu adalah
karena diatur oleh hormon testosteron. Nah, ini ya. Terus hormon testosteron juga menunjukkan bahwa pada posisi ini kalian usia 14 atau 13 tahun itu menunjukkan bahwa tingkat hormon kelaminnya ya sudah matang. Artinya sudah mengalami puberitas ya. Nah, selanjutnya alat reproduksi dalam selanjutnya adalah saluran sperma tersusun atas epididymis ya. Epididymis itu adalah fungsinya sebagai penyimpanan sperma sementara atau tempat pematangan sperma. Ya, selanjutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra. Dan fungsinya sebagai saluran sperma menuju uretra. Selanjutnya adalah uretra atau saluran akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya adalah saluran sperma dan urin keluar dari tubuh. Ya. Nah, supaya jelas kita lihat gambar ya. Ini adalah gambar alat-alat reproduksi pada laki-laki ya. Di sini ada vesicula seminalis, di sini ada rektum, ada kelenjar prostat. Nah, rektum itu sebenarnya bukan dari alat reproduksi laki-laki. Cuma dia tempatnya ada pada posisi dekat kelenjar prostat ya. Nah, ini. Terus selanjutnya adalah kelenjar Koveri yang ini. Terus ada kandung kemih, ada symphysis pubis ya. Symphysis pubis itu sebenarnya ada tulang duduk ya. Sama kayak tadi kayak rektum, ini sebenarnya bukan alat reproduksi pada laki-laki, tapi dia posisinya dekat dengan vas deferens atau uretra di sini. Deferens uretra ya. Lalu di sini adalah panis ya atau penis. Nah, ini adalah testis yang tadi. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai organ reproduksi pada perempuan. Organ reproduksi pada perempuan sama kayak organ reproduksi pada laki-laki, bahwa ada alat reproduksi luar, ada alat reproduksi dalam ya. Di sini ada alat reproduksi luar yang disebut dengan vulva. Vulva itu saluran celah paling luar dari alat reproduksi wanita. Lalu ada labium. Sebenarnya ini ada dua ya, ada labium minora, ada labium ini minora dan lalu ini labium ini merupakan bibir kanan dan bibir kiri ya. Jadi labium minora dan labium mayora ya. Jadi ada bibir tebal, ada dua, ada bibir tipis ya. Minora dan mayora di sini merupakan bibir kanan dan kiri. Itu sebagai alat reproduksi luar. Selanjutnya ini alat reproduksi dalam pada wanita. Ada ovarium atau yang disebut dengan indung telur ya. Ovarium berjumlah sepasang. Fungsinya adalah tempat memproduksi sel telur. Kalau kita sebut secara umum itu sebagai pabriknya ya. Jadi yang memproduksi sel telur atau yang memproduksi ovum disebutnya ovarium. Terus ada saluran reproduksi pada wanita. Ada saluran telur atau yang disebut dengan tuba fallopi. Ada orang biasa bisa disebut dengan tuba fallopi atau oviduct, sama aja ya. Berjumlah sepasang yaitu kanan dan kiri. Fungsinya membawa sel telur atau ovum dari ovarium menuju uterus atau rahim ya. Lalu selanjutnya alat reproduksi selanjutnya di dalam yaitu rahim atau yang disebut dengan uterus. Nah, ini adalah tempat sel telur yang telah dibuahi atau tempat tumbuh dan berkembangnya janin ya atau calon bayi. Terus selanjutnya fungsinya adalah
Ini vagina ya, kelewat Ibu nih. Vagina. Vagina adalah fungsinya untuk melakukan pembuahan, terus sebagai saluran kelahiran atau melahirkan nanti melalui vagina ya. Terus ada saluran untuk aliran darah menstruasi pada rahim, dari rahim. Nah, ini ada. Selanjutnya adalah nah ini alat reproduksi dalamnya. Terus gambar supaya lebih memperjelas. Kita lihat gambar ya, ini ada ovarium. Tadi ovarium sebagai alat untuk membuat atau pabriknya, tadi yang Ibu bilang pabriknya ini ovarium. Jadi dia yang memproduksi ovum ya. Ini ada 2, kanan dan kiri ya. Lalu ini yang B, yang ini saluran ini disebut dengan tuba Fallopi, atau orang juga ada yang bilangnya oviduct, boleh sama aja, oviduct atau tuba Fallopi. Lalu ini yang disebut dengan infundibulum, yaitu ujung dari tuba Fallopi ya. Ini yang disebut dengan uterus atau rahim ya, tempat berkembangnya janin atau calon bayi di sini. Terus ini yang disebut dengan endometrium ya. Terus selanjutnya ini adalah yang disebut dengan serviks atau mulut rahim ya. Ini adalah vagina ya. Vagina. Nah, infundibulum yang ini ya. Ini adalah struktur yang berbentuk seperti corong dan merupakan ujung dari tuba Fallopi atau oviduct ini ya. Bentuknya seperti corong, jadi ujung dari tuba Fallopi. Lalu ada rahim tadi, tempat rahim itu adalah tempat sel telur yang telah dibuahi atau tempat tumbuh dan berkembangnya janin ya. Terus endometrium. Nah, endometrium ini adalah lapisan yang membatasi rongga rahim ya, dan tempat atau meluruhnya saat menstruasi di sini, atau biasanya disebut dengan dinding rahim, sama aja. Kalau ada yang mengatakan bahwa endometrium atau dinding rahim sama aja. Nah, jadi kalau proses menstruasi ya, kalau tidak terbuahi atau tidak ada pembuahan, maka dinding rahim ini akan meluruh, maka terjadilah menstruasi. Selanjutnya kita akan nanti mendiskusikan bersama ya. Jadi kamu diharapkan Ibu paham. Nanti Ibu kasih tugas untuk aktivitas halaman 8, perhatikan halaman 8 di buku paket ya. Itu aktivitas 1.1 itu mengenai kamu mengisi bagian-bagian yang ditanyakan ya. Ada bagian yang ditanyakan ada A, B. Itu untuk tugas 1.1 itu adalah mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Terus selanjutnya adalah tugas di rumah. Kamu juga kerjakan atau diskusikan dengan teman nanti ya. Itu adalah aktivitas halaman 16 ya. Aktivitas 1.6 yaitu mengenai alat reproduksi pada perempuan ya. Sekian. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.